berjumpa lagi bersama saya Alvarino Iksan dalam acara Celoteh Wanipin. Dan kali ini kita akan ketemu lagi di Hotel Pangeran Beach. Dan ini luar biasa, hari ini kita bertemu dengan Ketua Asosiasi Dewan Pertukangan Nasional. Nah, pasti teman-teman pengen nanya nih, apa sih yang namanya Dewan Pertukangan Nasional? Dan hari ini luar biasa, kita bisa hadirkan ada Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional, ini langsung dari Jakarta. Nah, yang kedua ada namanya Pak Iswandi, Pak Kuswandi, Muhammad Kuswandi. Selamat datang Pak di Sumatera Barat Pak. Kemudian ada Pak Julfahri. Nah, beliau adalah Ketua PBW namanya kalau di sini DPN Sumatera Barat. Kemudian juga kita hadirkan ada namanya Helmi Prila Aldino. Nah, beliau adalah Ketua PBD namanya, PBD DPN Sumatera Barat. Jadi ini lengkap, tiga hadir, Kota Padang ya. Oke. Dan hari ini kita akan bincang-bincang lebih lanjut apa sih itu yang namanya DPN. Jadi kita akan tanya-tanya dengan ketuanya langsung, Pak Kuswandi. Tentu jangan kemana-mana, selalu pantengin di acara Celoteh Wanipin. Hai everyone, saya Debbie dari ETC English Tutorial Center. Saya Surni dari Grand Jury Hotel Padang. Saya Titi dari Ayam Kinari. Don't forget to Like, subscribe and share. Celoteh Wanipin. Stay tuned. Selamat siang Pak Kuswandi, luar biasa, selamat datang di Sumatera Barat nih Bang ya. Iya. Ini kita luar biasa sekali. Jadi kita kebetulan ada acara Celoteh Wanipin. Jadi kita menyajikan informasi-informasi seputar Sumatera Barat. Dan ini suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena kita belum pernah dengar nih namanya DPN. Nah, sebenarnya kita mau tanya nih sama Bang Kuswandi, apa sih DPN itu gitu kira-kira? Silakan Pak Kuswandi. Kayaknya kalau soal Dewan Pertukangan Nasional ini Pak Ketua dulu ini. Saya kasih kesempatan Pak Ketua dulu boleh? Oh, siap. Biar kita lebih santai di acara Celoteh Wanipin ini. Jadi lebih santai, rileks gitu ya kan. Nah, monggo Pak. Silakan Pak Julfahri. Dan perlu kami sampaikan Pak Julfahri ini adalah ya pengurus PBW. Ketua PBW DPN Perkasa. Nah, jadi kalau untuk wilayah Sumatera Barat, kita ketuanya Pak Julfahri. Jadi kalau informasi tentang DPN bisa langsung tanya dengan ketuanya Pak Julfahri. Silakan Pak Julfahri, selamat siang, selamat datang nih di Hotel Pangeran Beach. Silakan Pak. Selamat siang. Mohon maaf Pak Ketum, atas mengurangi rasa semangat kan. Sebenarnya DPN itu adalah sebuah asosiasi profesi di bidang tenaga kerja konstruksi. Jadi hal itu adalah suatu produk yang baru mungkin di seluruh anak besar Indonesia kan, yang menggeluti di bidang layanan untuk persiapan SBU, SKA, bahkan ahli teknik bangunan arsitek dan sebagainya. Itu kira-kira intinya. Kita bentuk mulai dari pusat sampai kepada provinsi, bahkan ke daerah-daerah, kabupaten, bahkan ke kecamatan dan nagari kalau Sumatera Baratnya. Agar kita bentuk itu bagaimana kita itu bisa merangkul masyarakat, mengajak masyarakat itu untuk memakai atau memiliki sertifikat terampil bagi pekerja tukang Indonesia ini, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Jadi DPN ini dikhususkan diperuntukkan untuk tukang nih, ya? Setelah kita adakan nanti pelatihan uji kompetensi namanya sesuai standar nasional kompetensi kerja. Nanti kita adakan bekerjasama dengan BNSP ya Pak Ketum ya. BNSP ada standar. Nah, apa yang didapatkan oleh para tukang tadi? Yang didapatkan pasti itu adalah ilmu. Ilmu artinya mereka itu punya skill untuk bekerja di bidang masing-masing, baik dia di bidang perkayuan, bajaringan, pemasangan keramik contohnya. Tandanya mereka sudah memiliki skill itu apa tandanya? Tandanya itu adalah mereka itu mampu untuk bekerja dengan profesional dan punya nilai jual. Ya, artinya kan tukang ini kan dia menyatakan bahwa dia memiliki kemampuan. Ya. Nah, sekarang bagaimana katakanlah user, si pengguna, ya kan menggunakan jasa tukang itu bahwa mengatakan bahwa tukang ini memang sudah bisa ya, mampu. Tentunya itu dibuktikan dengan sertifikat tadi. Itu pasti. Baik, jadi artinya tukang-tukang tersebut memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dan kita mengeluarkan itu, Pak. Ya.
Bukan. Ah. Untuk sementara kita untuk mengadakan pelatihan pekerjaan kompetensi sementara ini. Ah. Sementara, cuman kedepannya tidak terlepas kemungkinan kita akan melakukan sendiri. Oke. Baik, saya beralih sama Pak Helmi Aldino. Pakainya Pak Aldino ya. Soalan dinamika yang terjadi di Kota Padang. Kalau terima kasih Bang Arya, Dewan Pin. Kalau dinamika permasalahan yang terjadi di Kota Padang tentang apa ini? Tukang nih, Tukang. ya terkait dengan DPN. Mungkin yang pertama mereka tidak ada wadah untuk berkumpul. Tukang ini kan kalau asosiasi atau apa itu kan membawai kontraktor atau apa. Tapi kalau tukang ini kan belum ada nih wadah untuk berkumpulnya. Jadi mereka ini lepas saja. Jadi DPN inilah mewadahi semua tukang-tukang, kita rangkul, kita himpun dalam suatu asosiasi kita DPN Perkasa, khususnya di Kota Padang, kita data, nanti akan kita masukkan ke tadi ada aplikasi Tuhar juga, jadi semua user-user, termasuk misalkan kontraktor yang membutuhkan jasa-jasa tukang, ya kita ada datanya semua. Jadi permasalahan yang ada ini kan kita cari tukang susah, nggak tahu kemana kadang mencari tukang ke sini tukangnya mencar-mencar. Jadi kalau ada wadah satu dan mungkin nanti akan disertifikasi semuanya sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, kita udah ada data-data tukang yang ada di Kota Padang khususnya, umumnya di Sumatera Barat dan di Indonesia. Jadi berdasarkan informasi yang mungkin pasti Pak Dino udah keliling-keliling juga nih di Kota Padang. Kira-kira ada berapa banyak ya tukang-tukang kita yang sudah mungkin yang akan disertifikasi, mungkin kira-kira seperti itu ya? kalau yang akan disertifikasi kita masih mengumpulkan dulu Bang, masih menghimpun dengan tukang yang ada. Kalau jumlahnya kita kalau diperkirakan untuk sekarang ini tenaga ahli tukang yang bersertifikat itu minim sekali. Minim sekali. Ya, mungkin PU-nya sendiri mungkin belum beberapa banyak, jadi kita membantu lah untuk proses seperti membantu perpanjangan tangan dari PU untuk mengumpulkan tukang dan nanti akan disertifikasi. Jadi kalau untuk tukang yang sudah kita himpun di Kota Padangnya sendiri masih belum ada sampai 200 orang, masih kita berbanyak lagi. Baik, kembali lagi bersama Toteh Wanipin. Kita akan lanjut tanya-tanya lebih jauh. Pak, sebenarnya instansi-instansi tentu ada kerjasama dengan instansi terkait. Instansi-instansi apa saja yang sudah yang terlibat dalam atau kan katakanlah yang sudah bekerja sama dengan Dewan Pertukangan Nasional ini? Silakan Pak. Ya, jadi memang Dewan Pertukangan Nasional ini dari awal berdiri kita bekerja sama dan didukung oleh salah satunya adalah kantor staf presiden, di mana pada tanggal 15 Agustus yang lalu Pak Muldoko selaku kepala kantor staf presiden mengundang kita di audiensi, bahkan beliau sendiri juga langsung menyatakan sebagai ketua Dewan Kehormatan dari Dewan Pertukangan Nasional. Lalu kemudian pada tanggal 21 September 2019, tadi 15 dengan KSP itu 15 Agustus 2019 ya. Lalu pada tanggal 21 September 2019 pada saat kita kongres, di mana Pak Menteri PUPR melantik saya selaku Ketua Umum, sekaligus juga sebagai deklarasi dari atau pernyataan dari Bapak Menteri PUPR selaku pembina secara resmi Dewan Pertukangan Nasional itu disampaikan secara langsung pada acara Kongres Tukang Bangunan Indonesia pada tanggal 21 September 2019. Baik. Berdasarkan terakhir dengan Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 7 Januari 2022, beliau juga menyatakan dengan tegas dan menyanggupi sebagai Dewan Pembina juga dalam bidang ketenaga kerjaan di Dewan Pertukangan Nasional. Kalau kemudian PUPR, Pak Menteri itu sebagai pembina di bidang jasa konstruksi, Bu Menteri Tenaga Kerja sebagai pembina di bidang ketenaga kerjaan Dewan Pertukangan Nasional. Baik Pak, berdasarkan data yang sudah, itu udah berapa provinsi Pak DPN ini ada? Ya, memang karena
sejak berdiri ini sebenarnya Dewan Pertukangan Nasional telah penuh berdiri 34 provinsi. 34 provinsi. Nah, 34 provinsi, namun demikian sambil berjalan ini ada 1-2 provinsi lah yang mungkin kurang begitu aktif karena menunggu satu regulasi dari LPJK terkait Undang-Undang Jasa Konstruksi, terkait Undang-Undang Cipta Kerja, juga terkait dengan lain-lainnya yang baru berproses di LPJK. Tapi insya Allah tetap 34 provinsi ini full akan selalu aktif di depan. Berarti sudah sejak tahun 2019 Pak ya? Ya. Pertama-tama kalau 2019 ya? Ya. Berarti sudah cukup lama juga Pak ya? Ya. Berarti Sumatera Barat cukup terlambat Pak ya kampungnya Pak ya? Hai Desana Cilate Wanipin, saya Nina Musbar dari Nina Musbar Public Speaking Class. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya di YouTube Cilate Wanipin. Cilate Wanipin, demikian saja bincang-bincang kita pada hari ini dengan Bapak Ketua Umum Pak Kuswandi DPN Perkasa, kemudian juga ada Pak Julfahri dari DPN Perkasa PBW Sumatera Barat, dan juga ada Pak Helmi Prila Aldino, beliau adalah Ketua DPBD Kota Padang. Buat teman-teman semua, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi, bisa komen di bawah acara kita ini nanti silakan, dan jangan lupa like and subscribe video kita. Mudah-mudahan kita ke depan bisa selalu menyajikan informasi-informasi yang lebih up to date dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam jumpa, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.